Kemenangan yang daripada Tuhan kita tahu telah bangkit dari antara orang mati dan telah mengalahkan maut. Satu kemenangan yang luar biasa yang terjadi tadinya ya iblis mengira dia menang, mempengaruhi Yudas dan semua ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam sehingga menyelipkan Yesus. Tapi justru dengan peristiwa itu maka kekalahan telak terjadi bagi iblis dan semua pengikut-pengikutnya. Dan hari ini kita bersuka cita, kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati atas maut. Happy resurrection of Christ. Sebab itu saya sampaikan, Shalom, selamat sore, puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Baik-baik, sehat-sehat keadaannya. Karena kami percaya Tuhan adalah sumber damai sejahtera, itu akan menguduskan kami seluruhnya. Baik roh kami, baik jiwa kami, dan tubuh kami terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Itulah janji firman Tuhan. Dan kita percaya firman tidak pernah gagal. Apa yang keluar dari bibir mulut Allah, itu pasti akan digenapi, merupakan kuasa yang tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Hari ini kita bersuka cita dan kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dan judul pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, atau the power of resurrection of Jesus Christ from the dead. Satu kuasa yang luar biasa, dan mari kita akan buka dalam surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai 21. Bapak Ibu yang sekarang sedang menyaksikan dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita atau Alkitab kita, kitab suci atau HP suci dimanapun Bapak Ibu berada. Kita akan buka bersama-sama dan kita akan baca bersama-sama ayat-ayat ini. Pesan Paulus kepada jemaat di Efesus yang kandungannya sangat luar biasa, sangat membakar semangat kita di tengah-tengah situasi yang menekan ini dengan COVID-19 ini. Seperti yang dialami orang-orang Efesus pada waktu sesudah Yesus naik ke sorga. Kita akan baca dalam surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Itu dibilang kepada jemaat-jemaat di Efesus. Paulus bersyukur karena imannya bertumbuh dan mereka tetap kuat walaupun dalam tekanan penganiayaan di zaman itu, baik oleh kekaisaran Romawi maupun juga oleh imam-imam dan ahli Taurat pada zaman itu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Paulus meminta kepada Bapa supaya memberikan roh hikmat dan wahyu kepada jemaat-jemaat di Efesus, supaya mereka bisa mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Biar mereka mengenal semua pengorbanannya, mengenal semua rencananya, dan mengenal semua karyanya. Biar doa yang sama juga dari kami juga sebagai hamba-hamba Tuhan mengharapkan Tuhan akan memberikan kepada setiap kita dimanapun kita berada, supaya Tuhan bisa memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk bisa mengenal dengan benar apa yang harus kita kenal dengan benar ini. Kita akan baca ayat 18 selanjutnya. Supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ada satu pengharapan buat kita dalam panggilan Tuhan kepada setiap kita orang-orang percaya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Luar biasa saudara, betapa kaya, betapa limpahnya, betapa mulianya bagian yang ditentukan bagi kita orang-orang kudus dan orang benar. Ayat 19. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan
kuasanya. Ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Saya ulangi lagi ayat ini, ayat luar biasa. Kita harus mengenal dengan benar ada kuasa yang luar biasa, super power yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Kristus dari antara orang mati di dalam kubur Yusuf Arimatea. Itu kuasa yang sama juga yang mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Ayat 21. Dan kuasa ini jauh lebih tinggi dari segala kuasa. Baik pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di bumi, penguasa udara, penguasa langit, penghulu dunia yang gelap. Semua di atas kuasa ini. Semuanya takluk di bawah kuasa ini. Dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja. Melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi baik bukan yang sini saja, tapi sampai yang akan datang. Langit dan bumi yang baru. Dan ini kita bisa melihat bahwa kuasa ini adalah kuasa yang luar biasa besarnya. Kuasa yang tidak ada tandingannya. Mengalahkan semua kuasa yang pernah ada. Baik di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi. Baik semua penguasa, baik semua pemerintahan. Baik pemerintahan kerajaan setan, kerajaan penguasa yang gelap. Maupun penghulu dunia yang gelap. Maupun roh-roh teritorial apapun juga. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus antara orang mati ini jauh lebih dari atas semuanya itu. Sebab itu hari ini saudara, kita harus mengerti dan memahami dengan benar. Sebab diberi roh hikmat dan wahyu untuk mengenal kuasa ini yang luar biasa. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ini kuasa yang berbeda saudara dengan ketika Yesus membangkitkan orang mati saudara. Ini berbeda saudara. Waktu Yesus masih ada dalam dunia sebagai manusia dan juga dia menjalankan misi Bapaknya di sorga, ada 3 orang pribadi yang dibangkitkan oleh Yesus. Yang pertama adalah pemuda di Nain. Yang kedua adalah anak Yairus, kepala rumah ibadat. Dan yang ketiga adalah Lazarus, saudara Maria dan Marta yang sudah 4 hari mengalami kematian. Dan Yesus pergi ke depan kubur, gulingkan batu penutup kubur itu, dan kemudian membangkitkan Lazarus. Kuasa ini berbeda, ini adalah kuasa mujizat. Kuasa mujizat sekali lagi, saya harus tekankan di sini, supaya kita jangan salah pemahaman, bahwa ini pemahaman berbeda. Itu adalah Yesus gunakan mujizat kebangkitan. Sehingga terjadi kebangkitan orang mati. Bukan kuasa yang dimaksudkan oleh Paulus dalam surat Efesus pasal yang ke-20 ini bukan saudara. Ini berbeda kuasanya. Yang dikerjakan dalam Yesus Kristus. Ketika Yesus terbaring 3 hari, 3 malam di dalam kubur Yusuf Arimatea. Dia rohnya ke alam maut. Untuk bisa mengambil kunci maut dan kunci kerajaan maut. Di sana dia bisa deklarasi, dia kuraso. Bahwa semua hutang-hutang darah akibat dosa Adam maupun dosa akibat adanya hukum Taurat telah dibayar lunas. Dan kemudian dia melucuti semua pemerintah-pemerintah yang berkuasa. Itu disebut dengan apek domai. Karena dia sudah menang. Dia sudah kalahkan semua itu. Dan dia sudah membayar semuanya itu di atas kayu salib saudara. Sebab itu kuasa ini berbeda dengan kuasa yang dilakukan Yesus ketika dia masih melayani pekerjaan Bapaknya di bumi. Itu namanya kuasa mujizat kebangkitan. Tapi bukan kuasa yang dimaksud di sini saudara. Kuasa yang dimaksud di sini kita akan bahas lebih jauh lagi. Supaya kita bisa melihat sebab itu Paulus menekankan. Di dalam surat ini dia berkata bahwa harus dia berdoa kepada Bapa, Allah Bapa di sorga. Supaya memberikan kita roh hikmat dan wahyu. Untuk mengenal dengan benar kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Sebab itu hari ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun yang mengikuti siaran ini, live streaming ini, mari kita sama-sama kembali menyimak, kembali memperhatikan pemberitaan firman Tuhan ini yang saya sampaikan saat ini. Sebab itu hari ini judul pemberitaan yang kita sampaikan adalah mengalami setiap pribadi, setiap rumah tangga, setiap apapun juga engkau. Kelompokmu, komunitasmu, gerejamu, masyarakatmu harus mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kuasa tertinggi yang mengalahkan maut sekalipun. Sebab itu saudara, pembuka daripada pemberitaan firman ini, persoalan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati ini
memang ini mengalami ya tantangan di zaman itu. Karena yang pasti bahwa ada dua kelompok orang. Orang-orang Saduki itu tidak percaya dengan adanya kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian juga orang-orang di Korintus. Sebab itu Paulus menulis kepada orang-orang Korintus yang ditulis dalam 1 Korintus pasal 15 mengenai kebangkitan Yesus. Dan kita bisa lihat di klat ini bahwa orang Saduki satu golongan pemimpin agama Yahudi yang sebagian besar terdiri dari imam-imam. Itu ditulis dalam Matius 22 dan 23, kisah Rasul 23 ayat 8. Bahwa ini adalah kelompok mereka yang berkuasa saat itu. Karena orang-orang ini adalah orang-orang intelektual. Orang-orang yang ya katakanlah rohaniawan papan atas. Mereka orang-orang yang kita sebut sekarang mungkin konglomerat saat itu. Dan mereka banyak sekali duduk berkuasa di 70 anggota Mahkamah Agama atau Sanhedrin. Jadi keputusan mereka juga sangat menentukan sekali. Mereka sangat mempengaruhi dan disegani oleh orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan inilah kelompok orang Saduki. Mereka mendasarkan pengajaran orang pada kelima kitab Musa dan menolak segala adat istiadat Yahudi. Berikut mereka tidak percaya kepada kebangkitan orang mati dan adanya malaikat. Dan selanjutnya terhadap kebudayaan Yunani, golongan ini sangat terbuka. Inilah sedikit ciri-ciri daripada golongan orang Saduki. Kemudian kita bisa melihat kelompok yang kedua adalah orang Korintus yang juga tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi selanjutnya kita akan lihat mereka silakan bisa tidak percaya. Atau mungkin sampai hari ini saya nggak tahu. Tapi juga banyak orang-orang yang ada saat ini juga dalam kepercayaan yang lain tidak percaya mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu mereka katakan bahwa itu Yudas yang sudah disamarkan. Ya, Yudas yang sudah dirubah bentuknya. Terjadi transfigurasi. Sehingga orang melihat sekatakan Yesus pada Yudas. Yang mati sebenarnya Yudas. Tapi kita bisa melihat fakta-fakta yang membuktikan Tuhan Yesus bangkit. Dan fakta itu menjadi saksi. Dan di sini saya tampilkan ada 5 fakta bahwa menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Yang pertama, bahwa kubur Yesus kosong. Kalau saudara pernah ke Israel, sudah pernah melihat di kubur Yesus Arimatea itu ada tertulis, He is not here, for He is risen. Dia tidak ada di sini karena dia telah bangkit. Sebab itu kita pernah tahu ada lagu yang katakan, sebab dia hidup pada hari esok. Dia katakan kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Karena mereka yang menyaksikan saat itu, saksi hidup saat itu melihat. Dan juga yang kedua adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Yohana dan Salome. Ketika mereka pagi-pagi pada hari yang pertama, mereka datang ke kubur untuk merempahi dan meminyaki Yesus. Tapi mereka dapatkan pintu daripada kubur Yesus itu telah terguling. Dan mereka melihat di dalamnya kubur kosong. Ini saksi hidup. Kemudian yang ketiga, dia menampakkan diri kepada murid-murid dengan tubuh kemuliaan selama 40 hari. Dia tidak langsung naik ke sorga, saudara. Tapi selama 40 hari, Yesus masih menunjukkan kepada murid-muridnya yang saat itu memang sangat stres, bahkan distres. Takutnya luar biasa. Karena mereka pikir pasti mereka nasibnya akan sama dengan Yesus. Betul mereka lari bersembunyi dari satu tempat pindah ke tempat yang lain. Supaya mereka tidak bisa dapat dilacak keberadaan mereka. Dan Yesus tampil dengan mereka di hadapan mereka. Dan memberikan mereka Roh Kudus. Supaya mereka bisa didamaikan hatinya. Supaya hatinya penuh dengan damai sejahtera. Itu selama 40 hari dia ada bersama-sama dengan mereka. Bukan sesudah bangkit langsung naik ke surga, tidak. Tapi selama 40 hari dia masih bersama-sama dengan mereka. Dia masih mengunjungi semua murid-muridnya. Dan menunjukkan dengan pasti bahwa dia bangkit. Dan membuktikan bahwa sisa lubang paku itu masih tetap dipertahankan. Padahal kalau Yesus bangkit dengan tubuh sempurna, seharusnya lubang paku itu sudah tidak kelihatan lagi. Tapi khusus ini buat Thomas, sebab Thomas berkata, kalau sebelum aku melihat dengan mata kepalaku dan mencucukkan tangan jariku pada lubang bekas paku, aku tidak percaya bahwa Yesus bangkit.
Sebab itu ketika Tuhan datang mengunjungi mereka dan Tuhan panggil Thomas ke sini. Mari tanganmu, cucukkan di lubang paku ini. Supaya engkau percaya bahwa aku telah bangkit. Dan Tuhan berkata, berbahagialah orang percaya. Ya, berbahagia orang percaya. Ya, percaya tanpa melihat. Kemudian dia menampakkan diri kepada murid-murid dengan tubuh kemuliaan 40 hari. Dan kemudian dia menampakkan diri, ya ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Itu kepada kurang lebih 500 orang. Dan yang terakhir dalam 1 Korintus 15 ayat ke-8. Itu kepada Rasul Paulus. Saya ingin tekankan di sini. Memang ada satu Injil yang namanya Injil Barnabas. Ya, yang ditulis oleh Mustafa de Arande. Mustafa de Arande, seorang keturunan Arab Muslim warga negara Spanyol. Ya. Di awal tahun 1585 Masehi. Menyamar sebagai misioner di Italia dengan nama samaran Fra Marino. Itu di zaman Paus Sixtus kelima yang bertakhta di tahun 1585 sampai 1590. Dia berkata bahwa Yesus itu disamarkan atau terjadi konfigurasi. Itu figur lain Yudas, tapi ternyata setelah diselidiki Injil Barnabas ini memiliki banyak sekali kekeliruan sesuai dengan geografis di Timur Tengah sana. Sebab itu ini batal, saudara. Dia tidak mempengaruhi sampai sekarang dan membuktikan bahwa Yesus sungguh bangkit dari antara orang mati. Sebab itu Bapak Ibu jangan pernah ragu-ragu. Karena hal yang penting sekali untuk kita ketahui bahwa betapa luar biasanya kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kuasa ini yang luar biasa. Sebab itu hari ini saya akan menampilkan bagaimana karya daripada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Ya, kita bisa lihat karya-karya ini. Dan sini saya ambil 3 poin. Harusnya ada banyak sekali karya kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati kepada kita sebagai orang yang percaya pengikut Yesus. Yang satu yang saya angkat di sini, karya kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati adalah mengalami kebangkitan tubuh. Mengalami kebangkitan tubuh. Jadi tubuh kita ini memakai tubuh saudara. Sebab manusia terdiri dari 3. Roh, jiwa, dan tubuh. Dan kita memakai di sini kita lihat Yesus mati dalam tubuh jasmani dan dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Dan saudara sepengetahuan Alkitab menulis bahwa sejak dari Adam sampai Yesus tidak ada seorang pun yang mati dan bangkit lagi. Ya, dengan tubuh kemuliaan. Artinya tubuh yang tidak bisa mati lagi. Tubuh yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan jarak. Tubuh yang tidak bisa dibatasi oleh waktu. Dan tubuh itu bisa ada di mana-mana. Dan membuktikan saudara. Waktu mereka berkumpul di dalam rumah-rumah menyembunyikan diri. Yesus bisa hadir walaupun pintu tidak terbuka. Itulah tubuh kemuliaan. Yang Yesus kenakan ketika dia bangkit dari antara orang mati saudara. Saya mau tegaskan di sini. Bahwa ketika anak Yairus pemuda di Nain dan Lazarus mati. Waktu itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Mereka masih menggunakan tubuh Adam yang pertama. Tubuh yang nanti akan mati lagi. Tubuh yang fana. Tubuh yang perlu makan. Tubuh yang kalau tidak tidur ngantuk. Tubuh yang bisa mengalami sakit. Tubuh yang banyak kelemahannya. Mereka dan akhirnya mereka mati lagi sebagai manusia biasa. Tapi tubuh yang dimaksudkan di sini adalah tubuh kebangkitan dari antara orang mati. Tubuh yang kekal. Tubuh yang kekal selama-lamanya. Dan Yesus itulah yang pertama-tama kali menggunakan tubuh itu. Kalau dia datang, dia lahir lewat kandungan Maria. Dia memakai tubuh manusia biasa. Tapi sesudah dia mati 3 hari. Dan dibangkitkan oleh kuasa itu. Dalam surat yang lain dikatakan oleh kemuliaan Bapa. Dalam surat Roma pasal yang ke-6. Ayat yang ke-4 dikatakan. Surat Roma pasal 6. Ayat yang keempat itu dikerjakan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian.
supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus antara orang mati, menurut versi Roma, surat Roma yang ditulis Paulus kepada orang Roma, itu disebut dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus antara orang mati adalah kemuliaan Bapa. Atau dalam surat Kolose pasal 2 ayat 12 disebut dengan kerja kuasa Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan kuasa ini saya tekankan sekali lagi, itu berbeda dengan kuasa yang Yesus lakukan untuk membangkitkan anak Yairus, pemuda di Nain, dan juga dengan Lazarus, saudara. Karena kuasa ini kuasa yang luar biasa, sebab itu Paulus minta supaya orang-orang di Efesus diberikan roh hikmat dan roh wahyu untuk mengerti betapa luar biasanya, betapa berkuasanya, betapa mulianya kuasa ini. Karena kuasa inilah yang merubah Yesus yang manusia, dia menjadi tubuh kemuliaan yang tidak bisa mati lagi. Dan itu tertulis, saudara, di dalam surat 1 Korintus. Surat 1 Korintus pasal yang ke-15. Pasal yang ke-15 itu ayat 14 kita akan baca. Ayat 14 sampai 18. Tetapi yang dikata Kristus tidak dibangkitkan. Ini Paulus sampaikan kepada orang-orang di Korintus. Maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saya mau katakan di sini, saudara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, semua pemimpin agama, semua pembawa agama, pendiri agama, siapapun juga, semua nabi, semua rasul, ya, atau semua orang-orang hebat, tokoh-tokoh, dan mereka mati, mereka tidak mengalami kebangkitan. Tapi satu tokoh yang pernah hadir 2000 tahun yang lalu, lahir di Bethlehem Efrata, kemudian dia mati di salib di Bukit Golgota, kemudian dikuburkan 3 hari, 3 malam lamanya, dan sesudah dia bangkit dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dan antara orang mati. Dan saudara lihat, itulah tokoh Yesus. Dan orang yang pertama dari sejak Adam sampai Yesus, tidak ada orang yang kedua lagi. Dialah orang pertama, itu disebut dengan buah sulungnya. Buah sulung, saudara, dari umat manusia. Dia yang pertama bangkit dari antara orang mati dengan tubuh sekali lagi. Bukan roh, saudara, dengan tubuh yang tidak bisa dibinasa. Dengan tubuh yang tidak bisa mengalami kematian. Itulah yang Yesus, ya, yang Yesus alami, dan Yesus sebagai perintis untuk membawa berkat ini bagi kita. Sebab itu kuasa karya kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati ini, itu supaya kita mengalami kebangkitan tubuh. Karena Kristus sudah yang pertama sebagai perintis membuka jalan. Itu ditulis dalam surat 1 Korintus 15 ayat 14 yang kita baca. Dan kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-15. Jadi saudara, saya mau tekankan di sini, Paulus bilang kepada orang Korintus, kalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, berarti kita ikut orang, kita jadi pengikut, ya, satu tokoh pembawa agama atau kepercayaan yang mati dan mati terus. Tapi saudara, ini berbeda, saudara. Kita ikut Yesus. Kalau kita mati nanti sebentar nanti, kita akan memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu janji Yesus. Tidak ada tokoh di sini yang pernah saya tahu selama dunia dijadikan dari sejak Adam sampai Yesus, bahwa dia tahu persis kapan dia mati dan berapa hari di dalam kubur dan berapa hari dia akan, ya, dan hari yang keberapa dia akan bangkit. Hanya satu-satunya Yesus, juru selamat umat manusia. Hanya satu-satunya tokoh yang satu-satunya yang tidak ada duanya. Hanya ada pada Yesus. Sebab itu Paulus menekankan di sini. Kalau kita ikut Yesus yang tidak bisa bangkit mati dan tidak bisa bangkit, berarti sia-sia iman kita. Semua pengorbanan kita jadilah sia-sia. Karena kita mati dan mati terus dan tidak dibangkitkan. Tapi karena kita ikut Yesus yang dibangkitkan sebagai buah sulung dunia ini, maka ketika kalau kita mati juga di dalam kebenaran, mati di dalam Yesus, maka kita percaya kita juga akan dibangkitkan pada hari kedatangan dia pada kali yang kedua. Sebab itu saya lanjutkan pembacaan kita pada ayat yang ke-15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Jadi kami katakan Yesus bangkit, tapi kenyataannya Yesus tidak bangkit. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau Anda kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, ayat yang ke-7, 16.
Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Ayat yang ke-18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi kita orang yang malang sebenarnya. Kalau sampai Kristus tidak dibangkitkan, kalau maut tidak dikalahkan, maka kita jadi orang yang malang. Karena kita juga akan sama-sama binasa. Ya, dengan Kristus yang tidak dibangkitkan itu. Kita mati dan mati terus. Dan tidak dibangkitkan. Tapi tidaklah demikian. Kata kebenaran firman Tuhan. Bahwa kalau kita percaya, kita mati dalam Kristus. Maka kita pasti juga akan bangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Amin, saudara. Yes. Sebab itu biarlah hari ini firman ini menjadi kekuatan buat kita. Dan pertanyaan berikut. Kapan terjadinya? Kapan terjadinya peristiwa kebangkitan ya bagi orang-orang percaya mengikut Yesus? Kalau Yesus sebagai buah sulung pertama dari sejak Adam sampai Yesus untuk bangkit dalam tubuh kemuliaan. Tubuh loh bisa dipegang. Sebab 40 hari murid-muridnya pegang sama dia. Dia bukan jin yang bergentayangan, bukan roh yang bergentayangan. Tapi betul-betul tubuh yang bisa diraba. Tubuh yang bisa makan tapi tidak perlu makan. Tubuh yang bisa ada di mana-mana. Tubuh yang tanpa batas. Itulah tubuh kemuliaan. Yang dijanjikan kepada semua orang percaya. Ketika dia datang pada kali yang kedua. Sebab itu kapan terjadinya saudara? Ditulis di sini. Di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Ya, di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-16. Dengan perikop pada ayat 13 di atas adalah kedatangan Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Dan kemudian dikatakan apa? Mereka yang mati dalam Kristus lebih dulu bangkit. Berarti ada kebangkitan orang mati. Dan kita percaya setiap kali kita mengakui iman rasuli, bahwa kita percaya ada kebangkitan orang mati. Kita bukan bangkit, rohnya saja yang bangkit. Karena roh tidak pernah mati. Roh cuma 2 tempat. Kalau dia mati tidak dalam kebenaran, dia mati tidak percaya Yesus, tempatnya ada di Hades. Tapi kalau dia mati dalam Kristus, tempatnya Firdaus yang ada di sorga sana. Itu roh daripada orang yang mati. Tapi tubuhnya masih tetap ada di kubur, saudara. Karena tubuh itu adalah tubuh dari Adam yang pertama, bukan tubuh yang kekal. Dan tubuh dari Adam yang pertama itu tidak mendapat tempat dalam kerajaan sorga. Seperti diterus dalam 1 Korintus pasal 15. Itu ayat yang ke-40. Darah dan daging dari Adam yang pertama tidak akan dapat tempat dalam kerajaan sorga. Sebab itu ayat ini menekankan kepada kita. Memberikan harapan buat kita. Sebab itu Paulus bilang hiburkan seorang dengan yang lain. Supaya kalau kita mengalami kematian tapi mati dalam kebenaran. Mati dalam Kristus. Kita nggak usah takut. Karena kematian itu tidak bisa akan menakutkan kita lagi. Saya mau katakan di sini saudara. Memang semua orang pasti takut kematian. Tapi dengan adanya ayat ini ada jaminan. Kalau Yesus sudah rintis, dia sebagai buah sulung yang pertama. Maka kita percaya kalau kita mati dalam Kristus. Seperti ayat ini katakan. Maka pada waktu sangkakala berbunyi. Waktu tanda diberi. Waktu malaikat Tuhan berseru. Maka Tuhan Yesus sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Ada kebangkitan orang mati dan ini kebangkitan tubuh. Tapi tidak pakai tubuh yang lama. Tubuh yang baru. Tubuh yang seperti ada pada Yesus. Ayat yang ke-17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. Menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Maka saudara lihat. Waktu saya masih kecil dulu. Masih kecil saya melihat ada oma-oma. Ketika mereka nyanyi dengan sukacita. Lagu lama, lagu Pentakosta lama. Ada pertemuan di udara itu. Ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Saya rindu di sana jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita bertemuan di udara.
darah. Ada lagu yang lain katakan, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala kuada, kuada. Ini jaminan dan ayat ini saudara. Sebab itu saudara, baik hidup maupun mati, kalau kita percaya, satu saat kita akan bangkit dan menyongsong Tuhan di angkasa. Berarti kematian bagi kita orang yang percaya, itu cuman sementara. Bukan kekal saudara. Kita hanya mati sementara. Sebab itu kalau batu nisan tulis, jangan tulis tempat peristirahatan yang kekal. Harusnya kita tulis tempat peristirahatan sementara. Karena kita percaya bahwa kubur ini tidak bisa akan menghalangi. Ketika sangkakala Allah berbunyi, penghulu malaikat berseru, Tuhan akan turun dari sorga. Maka setiap kubur akan kembali bangkit. Tubuh mereka diubah. Dan tubuh itu menggunakan tubuh yang tidak bisa binasa. Dan kemudian bersama-sama dengan orang yang tidak mati pada saat kedatangan Yesus itu, dikumpulkan dan menyongsong Tuhan di angkasa. Inilah penghiburan buat kita. Sehingga kita punya pengharapan. Bukan kematian akhir daripada hidup kita. Bukan kematian adalah segala-galanya. Bukan kematian memberikan kita hilang pengharapan. Tapi kematian itu adalah satu proses untuk kita masuk di dalam satu pengharapan janji Tuhan. Siap menanti Tuhan ketika dia datang pada kali yang kedua. Saya harap dalam situasi yang seperti ini menakutkan saudara. Jangan pernah kita patah hati. Jangan pernah kita takut. Tapi mari kita tahu bahwa Yesus yang sudah melakukan ini. Yesus yang sudah memberikan pengharapan ini. Baiklah kita sekarang kuat untuk bisa terus percaya. Terus percaya. Terus ada di dalam kebenaran. Makanya ada lagu yang berkata, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, menakutkan, membuat kita stres. Tapi perlindungannya hanya dalam sabda Allah. Kita harus lebih kuat dengan firman Tuhan. Tidak ada penghiburan yang sejati, hanya firman. Ketika Daud mengalami tekanan luar biasa dalam pengejaran, ya dalam pelariannya, dia bilang cuma firman yang menjadi penghiburanku. Kalau firman itu tidak menjadi kesukaanku, tidak menjadi kebenaranku, aku sudah celaka. Aku akan kehilangan pengharapan. Tapi karena dia tahu firman itu pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya. Sebab itu dia terus menekuni firman. Dia terus ada dalam firman Tuhan. Karena dia tahu janji Tuhan adalah janji yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan berjanji dan Tuhan pasti menggenapinya. Kalau tidak sekarang kita mendapatnya, kemudian pasti kita akan mendapatnya. Kematian tidak akan bisa menghalangi kita untuk bisa memperoleh janji Tuhan. Sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini biarlah kita dalam rangka memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus antara orang mati. Sudahkah engkau memperoleh kuasa itu? Kuasa yang super power itu, kuasa yang sangat dahsyat itu. Memberikan engkau kuat. Sehingga engkau tidak mengalami ketakutan saudara. Karena kita percaya. Karena kita percaya bahwa kuasa itu adalah kuasa yang menghidupkan walaupun mati. Kuasa yang mengangkat walaupun jatuh. Kuasa yang menguatkan walaupun kita lemah. Kuasa yang membuka walaupun tertutup. Kuasa yang memberikan terobosan buat kita. Kalau hari ini engkau bingung, maka engkau akan teduh dengan kuasa ini. Dengan kuasa ini. Dengar firman Tuhan. Hal yang kedua yang saya sampaikan hari ini. Karya kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Pertama, kita mengalami kebangkitan tubuh karena Kristus sebagai buah sulung. Sebab itu hari ini saudara, kalau kita cocokkan, karena Israel itu analogi dengan kita orang-orang percaya Yesus. Israel mengenal ada 10 hari raya yang mereka rayakan. Dan sesuai dengan instruksi dari kitab Imamat pasal 23, itu ada 7 hari raya yang harus dilakukan oleh orang Israel. Harus dirayakan oleh orang Israel setiap tahunnya. Ada 7 hari raya yang tertulis dalam Imamat pasal 23. Dan salah satu hari raya yang pertama itu adalah hari raya Pesak atau Paskah. Itu di bulan Nisan, bulan yang pertama. Dan itu sudah orang Israel dibuang ke Babylon. Maka mereka menganut penanggalan
pengenalan ya orang Babilonia, disebut bulan yang pertama itu bulan Nisan, dan kemarin pada Paskah itu 14 Nisan, saudara. 14 Nisan itu Paskah. Dan kemudian hari raya yang kedua adalah hari raya roti tidak beragi. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam kitab Imamat 23 ayat yang kelima, nanti lihat sendiri aja. Tapi kemudian saudara, hari raya yang namanya roti tidak beragi ya hari raya yang kedua. Dan hari ini orang Israel merayakan hari raya yang ketiga. Itu namanya hari raya buah sulung. Hari raya buah sulung. Atau disebut dengan Yom HaBikurim. Yom HaBikurim. Itu hari raya buah sulung. Hari raya buah sulung. Kalau hari raya yang keempat adalah hari Pentakosta atau Shavuot. Itu pada hari raya 7 Sabat dan hari raya sesudah 7 Sabat. Yang ke-50 itu mereka yang rayakan itu sebagai hari raya 7 minggu atau 7 Sabat. Itulah sebut dengan hari raya Pentakosta. Sebab itu analogi saudara, kesamaan. Israel itu merupakan bayangan daripada kita orang percaya saat ini. Sebab itu saya tekankan yang kemarin kematian Yesus itu adalah Paskah. Tapi hari ini adalah hari raya buah sulung. Karena Yesus adalah buah sulung bagi dunia. Dia yang pertama mati dan bangkit dengan tubuh kemuliaan. Dan kalau kita ngikut dia, sebentar kita mati juga, kita akan sama-sama memperoleh berkat yang sama. Menggunakan tubuh kemuliaan yang sama. Dia yang buah sulung dari Adam sampai dengan Kristus. Tidak ada yang lain saudara. Semua mati dan tidak bangkit. Tapi kalau kita mengenakan tubuh ini, maka ketika kita bangkit, kita mati, kita akan bangkit dengan tubuh kemuliaan. Yang kedua, karya yang kedua adalah karya dari kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Menghalau ketakutan. Dari kuasa ini menghalau ketakutan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan. Paulus menulis kepada Timotius, salah satu anak didiknya. Dia orang muda yang jadi gembala saat itu saudara. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Saudara percaya bilang amin. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Supaya kita jadi kuat, kita tidak lemah. Orang yang takut pasti drop dan lemah. Orang yang takut pasti stres, bahkan distres. Kalau distres kita semua tulang-tulang kita rasa semua lesu, tidak berdaya. Tapi Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Katakan kepada dirimu, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Sebab itu ketakutan kau halau dalam nama Tuhan Yesus. Yang menakutkan kita. Saya kasih tahu saudara. Banyak orang juga mati bukan karena virus COVID-19. Tapi mereka banyak ketakutan dengan virus ini saudara. Jika mereka kehilangan pengharapan. Kemudian mereka akhirnya terjadi ketidakkeseimbangan hormonal pada hidupnya, tubuhnya. Dan banyak menjadi sakit saudara. Dan saya tahu itu banyak terjadi. Bukan virus yang langsung kena positif yang mematikan. Tapi banyak orang juga mati karena ketakutan. Karena dia sudah ada penyakit penyertaannya. Sebab itu hari ini kembali kita harus membangkitkan iman percaya kita. Tuhan tidak memberi kepada kita roh ketakutan. Bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kasih. Kenapa harus kasih? Karena kasih itu melenyapkan ketakutan. Sebab siapa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Seperti 1 Yohanes 4 ayat 18 ditulis. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab itu engkau harus bangun hubungan dengan baik dengan Tuhan. Minta kasih agape tercurah terus. Baik pribadimu, keluargamu, rumah tanggamu. Saat-saat yang sangat krusial ini. Saat-saat yang sangat menakutkan ini. Semua bangsa takut saudara. Hari ini semua takut ketakutan. Tuhan betul-betul beracara secara luar biasa. Sehingga tidak ada orang yang bisa gagah-gagahan hari ini saudara. Bangsa-bangsa kita pikir bangsa yang paling hebat. Pemimpin bangsa pun hari ini juga kena saudara. Terinfeksi virus ini saudara. Dari mulai pemimpin bangsa, raja-raja, sampai dengan raja jelata. Orang-orang gembel pun mengalami hal yang sama saudara. Betapa keadilan Tuhan luar biasa kita lihat hari ini. Tidak satu pun yang bisa menghalangi ketika Tuhan berencana. Tuhan beracara, saudara lihat. Negara-negara begitu hebat, saudara. Dengan sistem pertahanan, ketahanan, ya, katakanlah public health-nya, ya. Kekuatan kesehatan masyarakat begitu luar biasa canggih dengan sains teknologi yang hebat. Kayak Italia, kayak Jerman, kayak Amerika.
Wow, tapi mereka mengalami masalah yang luar biasa. Dan hari ini saya melihat banyak orang harus datang kepada Tuhan. Kalau ada orang yang sudah skeptis, yang tidak mau percaya, mereka menganggap ini hidup dalam hayalan. Tapi hari ini mereka tahu satu-satunya penolong hanya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang bisa menolong mereka, saudara. Ini saatnya memang Tuhan berbicara supaya firman tidak bisa gagal. Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di sorga. Kita melihat Tuhan berbicara luar biasa. Sebab itu Tuhan bilang jangan takut. Sebab dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab itu kau kurang kasih, minta kepada Tuhan. Pak Tuhan salurkan kasih dari sorga. Pak Tuhan berkata kasih dari sorga mengalir, memenuhi hidupku hari ini. Supaya aku tetap terus bisa tenang. Aku bisa tentram. Aku bisa damai dalam situasi yang sangat mencekam ini. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Tapi ya apa pendeta? Kita kan masih manusia. Bisa takut. Tapi Tuhan kan kasih caranya. Bagaimana kita membangun iman kita. Bagaimana kita bisa membangun. Hari ini saya percaya. Orang yang jarang berdoa sudah berdoa sungguh-sungguh. Puji Tuhan saudara. Orang yang acuh-acuh dengan baca firman. Hari ini orang akan sungguh-sungguh membaca firman. Karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi saudara. Mereka berkumpul di dalam rumah. Dan pemulihan kasih rumah tangga, pemulihan kasih mula-mula terjadi. Kumpul bersama-sama. Bapak-bapak jadi imam kepala untuk memimpin ibadah. Di dalam rumah tangga mereka memimpin doa. Dan saya percaya pemulihan ini terjadi secara luar biasa. Berarti semua yang Tuhan buat itu pasti punya tujuannya Tuhan. Bukan menentangkan hal yang jahat dan celaka bagi kita. Tapi Tuhan mau supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab itu yang kedua menghalau ketakutan saudara. Dan kita lihat di sini saudara. Terbukti ada 4 tokoh. Tapi mungkin saya angkat mungkin 2 tokoh saja. Ada 4 tokoh hari ini yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah Petrus. Oh, Petrus ini orang yang luar biasa. Orang yang reaksioner. Orang yang bereaksi luar biasa. Ketika perjamuan terakhir pada malam. Terus kemudian Yesus berkata depan semua murid-murid yang kemudian akan jadi rasul. Bahwa hari ini iman kamu akan goncang. Iman kamu akan goncang. Karena gembala diserahkan. Ya, dan semua kawanan dombanya akan goncang. Petrus bilang begini. Kalau mereka yang lain boleh. Tapi aku tidak pernah sekali-kali. Tuhan bilang Petrus. Sebelum ayam berkokok 3 kali. Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok. Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tidak ada yang jago di sini. Tidak ada yang hebat. Tuhan bilang. Waktu goncangan terjadi. Tuhan harus lewat via Dolorosa. Proses Taman Getsemani sampai Bukit Golgota. Tuhan pesan kepada Petrus. Petrus merasa oh jago. Tapi waktu ketika di bawah. Yesus di bawah. Ke rumah imam besar Kayafas. Ada seorang hamba perempuan. Dari imam besar itu berkata. Ini dia. Pengikut Yesus. Saya kenal dia. Dia orang Galilea. Dari Nazaret ini mereka sering ini sama-sama terus. Aku tahu dia. Dia bilang, waduh kamu salah lihat. Kamu salah lihat. Ya mungkin orang lain, bukan aku. Bayangin saudara. Beberapa waktu yang lalu. Dia berkata, kalau mereka yang lain bisa menyangkal engkau. Aku sekali-kali tidak. Ini dalam keadaan manusiawi dan emosional manusiawi saudara. Kita kadang-kadang berkata begitu. Kalau katakan, oh ya percaya yes. Tapi ketika datang pencobaan. Datang tekanan, datang masalah. Akhirnya kalau dulu haleluya, sekarang tinggal haleluya. Bahkan akhirnya haleluya lupa kepada firman semua. Sebab itu saya mengajak supaya kita kembali kepada firman. Mari perhatikan. Ada orang-orang jadi contoh buat kita. Memang ini manusia. Petrus masih manusia. Maka saudara kalau sudah baca dalam kitab Markus pasal 14, 16 ya ayat 16 sampai 17 sampai 18. Dilihat situ Petrus lakukan hal yang fatal. Kalau saya lihat Yudas itu masih jauh lebih ringan daripada Petrus. Petrus fatal saudara. Petrus lebih berat penyangkalannya. Karena Petrus bukan saja menyangkal. Tapi ketika dibilang lagi ini dia pengikut hamba perempuan ini. Petrus kemudian apa? Sudah menyangkal. Petrus bersumpah. Petrus bersumpah. Sungguh demi apakah waktu dia ngomong itu. Aku sungguh tidak pernah mengenal dia. Dan ketika 3 kali lagi ditanyakan seperti itu, dituduhkan kepada dia. Petrus mengutuk diri. Aku mati kalau aku mengenal dia. Petrus melakukan penyangkalan.
Dia bersumpah dan mengutuk diri. Sungguh dia tidak mengenal Yesus. Dia tidak mengenal Yesus. Tapi saudara, ketika Yesus bangkit, Yesus menyatakan dirinya kepada Petrus. Petrus berubah, saudara. Pemulihan mulai terjadi. Dulu mereka pasti saling menyalahkan. Saling menuduh satu dengan yang lain. Ini gara-gara, ya saudaraku, Andreas ini panggil sama saya. Petrus namanya Simon. Ini gara-gara panggil sama saya. Hanya saya ikut sekarang. Semua perahu sudah jual, mata pencarian kita sudah nggak ada. Ya, jaring penjala ikan sudah dijual. Kita nggak punya apa-apa. Bahkan sekarang kita nggak aman. Kita dikejar-kejar. Kalau Yesus saja mereka bunuh, apalagi kita pengikutnya. Dan pasti mereka saling menyalahkan. Dan pasti mereka sangat ketakutan. Tapi Yesus datang. Menjamah mereka. Datang di tengah-tengah mereka. Menguatkan mereka. Dan saudara, 53 hari kemudian. Pada hari Pentakosta. Ya, perubahan yang terjadi. Puncaknya kita lihat. Petrus tampil dengan begitu berani. Ketika hari Pentakosta tercurah, maka orang menyaksikan, ya 120 orang di balkon Yerusalem. Mereka berkata-kata dengan 16 bahasa bangsa. Dan mereka kata, ini orang Galilea. Lagi apa mereka? Lagi mabok kali ya. Tapi ada yang bilang, ini baru jam 9 pagi. Ya, terus kemudian Petrus tampil. Dan dia berkata dengan lantang, dengan suara keras. Saudara-saudara dengar. Seperti apa yang dimuatkan kitab Nabi Yoel. Beberapa hari-hari terakhir ini, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Sehingga dikatakan bahwa anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat demi namaku. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan juga orang tua-tua akan mendapat mimpi. Dan juga kepada hambaku laki-laki dan perempuan. Ya, aku mencurahkan rohku kepada mereka semua. Dan mereka akan bernubuat demi namaku. Dan Petrus berkhotbah panjang lebar. Sampai menunjukkan hari Tuhan yang akan datang, saudara. Begitu luar biasa terjadi. Dulu penakut sama sekali. Tapi ketika Petrus mengalami kuasa kebangkitan, maka Tuhan merubah dari yang takut sekali, yang pengecut, yang bersumpah, yang mengutuk diri, bahkan menyangkal Yesus, bisa jadi orang pemberani. Sampai terakhir, sejarah gereja mencatat, Petrus mati di Roma, disalib kepala ke bawah kaki ke atas, saudara. Tanda seorang yang martir bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian sudah lihat bagaimana Paulus bisa meninggalkan kebanggaan masa lalunya. Meninggalkan masa lalunya. Paulus meninggalkan pengalaman masa lalu yang dia banggakan, saudara. Gurunya Gamaliel. Dia belajar Taurat dari Gamaliel. Tapi ketika dia mengenal Yesus, dia berkata, ya, di dalam Filipi pasal 3 itu tertulis kebenaran sejati. Dia berkata begini. Ya, di dalam Filipi pasal 3 ayat ke-7 dia berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Dulu dia bangga sekali dan diperkirakan dia adalah salah satu daripada 70 anggota Mahkamah Agama atau Sanhedrin. Dan Petrus ini Paulus ini adalah orang-orang yang disegani karena anak muda yang sangat jenius menguasai kitab para nabi dan kitab Taurat. Dia sangat jenius, saudara. Kitab Mazmur, Sabur dia kuasai sekali. Sehingga dia disegani. Dan waktu Stefanus dirajam dengan batu, Paulus yang waktu itu masih nama Saulus menjadi komandan eksekutor. Semua orang-orang yang akan merajam Stefanus itu bajunya dibuang di kaki Paulus yang adalah Saulus, saudara, pada saat itu. Maka sudah lihat ketika dia ketemu dengan Yesus, dia bilang, kalau orang Farisi, aku ini orang Farisi asli dari suku Benyamin. Ya, dari suku Benyamin, aku orang ya asli dari suku Benyamin. Orang Israel asli suku Benyamin. Tapi apa yang dikatakan pada ayat selanjutnya? Dulu yang kuanggap hebat, yang kuanggap ya, aku menempuh degree, aku punya degree yang hebat itu. Tapi ketika ayat yang ke-8 coba baca, malah kan kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dia aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus bilang dulu aku bangga dengan degree ya aku tekuni selama ini sehingga aku sangat dihormati, sangat disegani. Tapi ketika aku mengenal Kristus dan apa, saudara? Ayat yang selanjutnya, maka aku anggap semua itu sampah. Itu semua tidak berguna. Dan dikatakan di sini, ya, dikatakan ayat yang 9, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, tapi karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran
yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang selanjutnya 10, saudara perhatikan di sini, yang kukehendaki Allah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus berkata, yang kukehendaki sekarang, Saulus waktu itu dia dikatakan, yang kukehendaki sekarang mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku akan serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kalau kita serupa di dalam kematian Kristus, maka kita akan serupa juga dengan kebangkitan Kristus. Amin, saudara. Sebab itu Paulus merasa bangga. Dulu dia bangga dengan degree. Dulu dia bangga dengan sekolahnya dia. Tapi sekarang dia mengenal kuasa kebangkitan. Maka dia katakan, semua itu sampah. Ya aku tekuni waktu yang sekian lama, rugi bagiku. Ketika aku mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Karena dengan kuasa kebangkitan inilah yang membuat aku bisa jadi serupa dengan Kristus. Dan saya teringat satu ayat juga. Bukan kebetulan Petrus akhirnya menulis dalam surat 1 Petrus 1 pasal yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini Petrus yang sudah mengalami kuasa ini. Sehingga dia bisa menulis ayat ini. Karena dia mengalami kuasa ini. Sehingga dia jadi pemberani, dulu pengecut luar biasa. Cuma omong doang saja. Berani kelihatan cuma dengan suaranya. Tapi pada gilirannya dia ketakutan sekali. Tapi sudah lihat secara manusia Petrus mengalami kuasa kebangkitan. Dirubah jadi yang pengecut sekali. Yang sangat takut. Menjadi orang yang pemberani. Yang secara luar biasa, saudara. Sebab itu hari ini, saudara, kau dengar kebenaran firman Tuhan ini. Dari kematian. Petrus tidak takut lagi kepada ancaman. Dan yang ketiga, yang terakhir. Saya akan bawakan di sini, saudara. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dan orang mati ini. Membangun jemaat yang berkuasa atas alam maut. Membangun gereja atau jemaat yang berkuasa atas alam maut. Itu tertulis dalam Matius 16 ayat 18-19. Dikatakan, dan Petrus, di atas Petra ini, aku membangun jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak akan menguasainya. Kalau alam maut itu bicara kematian binasa. Tapi kalau kita mati dalam Kristus, berarti kita diselamatkan, saudara. Itu berbeda, saudara. Maut bicara, itu adalah kebinasaan. Tapi kita tahu, dari ayat ini Tuhan bilang, sesudah aku mati, dikuburkan dan bangkit. Maka aku membangun jemaat. Membangun jemaat yang alam maut tidak bisa berkuasa atasnya. Tolong saudara dengar. Alam maut tidak bisa berkuasa. Berarti intimidasi dari kuasa alam maut yang mendatangkan kematian. Mendatangkan saudara ketakutan. Seperti virus corona itu. Tidak bisa akan menguasai kita. Tidak bisa akan menguasai kita, saudara. Saya mau katakan, ya tapi Pak Pendeta ada yang mati. Oke, karena kematian itu providensinya Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Mati hidup itu kan dikuasa. Kuasa ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengangkat raja, Tuhan menurunkan raja. Tuhan akan mengangkat orang yang kemuliaan dan menurunkan orang dalam debu. Itu kuasa kedaulatan Tuhan. Providensinya Tuhan. Hanya kematian itu lewat proses bermacam-macam. Ada orang mati karena memang sakit jantung. Ada orang mati waktu tidur juga mati. Ada orang mati juga karena penyakit lain dan sebagainya. Ada orang mati juga karena COVID-19 juga. Banyak juga hamba-hamba Tuhan mati karena COVID-19. Dan saya mau berkata, ini providensinya Tuhan, kedaulatan Tuhan. Bisa saja dengan itu memang waktunya sudah pergi. Saatnya dia akan meninggal. Hanya lewat proses ini saja dia meninggal. Tapi persoalannya bukan mati, karena apapun juga kita yang hidup pasti akan mati. Kita tidak bisa menghindar kematian. Tapi persoalannya, apakah kita mati di luar Tuhan, atau mati dalam Tuhan, atau mati untuk Tuhan. Itu persoalan besar, saudara. Ya, sebab itu Wahyu pasal yang ke-14 ayat 13 katakan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Berbahagia orang yang mati dalam Tuhan. Ya, dari Wahyu pasal 14 ayat 13 dikatakan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan.
Sejak sekarang ini berbahagia saudara. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jelah mereka. Mereka sudah meninggal lebih dulu. Ya Tuhan yang menentukan saudara. Bukan karena alasan COVID-19, bukan. Itu memang sudah saatnya dia akan mati. Cuma alasan kematian pasti, penyebab kematian itu bermacam-macam, ada orang mati saudara. Karena itu sudah memang waktunya saudara. Tapi persoalan bukan soal mati saudara. Tapi apakah mati di dalam Tuhan dan kebenarannya, atau mati di luar Tuhan dan kebenarannya. Kalau kita mati dalam Tuhan, kita percaya. Seperti firman sudah katakan tadi. Pada saat Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, di awan-awan, maka semua kubur orang percaya, orang benar, akan kembali terbuka, terbongkar. Tubuh mereka diubah, menyongsong Tuhan di angkasa. Berarti kematian bagi kita tidak menakutkan. Kecuali maut, saudara. Kalau maut berarti mati di luar Tuhan. Dan mereka akan binasa. Tapi kita orang yang mati dalam Tuhan, maka kita percaya, kita beristirahat sekarang. Kita jari-jari lelah kita, dan siap kita akan menunggu upah. Karena seperti Ibrani 9 ayat 27 katakan, bahwa manusia semua itu satu kali akan mati. Kemudian kita semua akan dihakimi dari Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Sebab itu hari ini saudara, lihat dari dua tokoh ini. Ketika mereka mengalami proses kuasa kebangkitan, 53 hari kemudian Petrus jadi orang pemberani dari pengecut yang begitu takut sama sekali. Mari saudara, dalam menghadapi COVID-19 ini, jangan engkau pernah takut. Bukan konyol saudara, iman konyol. Ikut semua peraturan pemerintah. Untuk social distancing, physical distancing, kemudian pakai masker, dan juga ya stay at home, cuci tangan dan seterusnya saudara. Itu demi kebaikan kita, bukan iman konyol saudara. Tapi kita lakukan itu. Harus kita lakukan, iman harus disertai dengan perbuatan. Tapi jangan pernah saudara takut. Karena ketakutan itu membuat kita tidak berdaya. Tapi mari kita percaya. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dan orang mati ini telah membuat kita menjadi jemaat yang berkuasa. Jemaat yang menang atas maut. Dan ayat 19 dan Matius 16 katakan begini. Kunci-kunci kerajaan sorga diberikan kepada jemaat Tuhan. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Sebab itu hari ini ke saudara, dengan iman saudara ikat. Semua penularan COVID-19 tidak akan menjalar, menular di rumah tangga saya, di lingkungan saya, di kota saya. Kita punya kuasa. Karena kuasa itu diberikan kepada kita sesuai dengan Matius pasal yang ke-16 ayat 19 katakan kunci-kunci kerajaan sorga diberikan kepada gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Ini ayat yang bilang buat kita otoritas diberikan kepada jemaat Tuhan. Kita bukan pakai iman yang sembarangan. Iman yang tidak punya dasar. Tapi gereja yang tidak bisa diintimidasi. Diteror oleh kuasa-kuasa maut. Sehingga gereja harus tampil sebagai pemenang saudara. Dan kami percaya. Dengan kemampuan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus antara orang mati ini. Sudah bisa kuat hari ini. Seterusnya. Sampai badai COVID ini. Bisa lewat dan kita bisa menang. Sebab itu Paulus katakan. Dalam surat Roma pasal yang ke-8. Ayat 34 dan seterusnya katakan. Tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Percaya, bilang amin. Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau saya harus mati, maka saya mati harus dalam Kristus. Supaya ketika Tuhan datang pada yang kedua, saya akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang kudusnya. Sebab itu hari ini, biar firman ini dalam rangka kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jangan kau gentar, jangan takut. Saya mengajak kita sekalian akan lakukan deklarasi iman. Dalam surat Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Kita akan mengadakan deklarasi iman sama-sama. Bapak Ibu yang sekarang mengikuti siaran ini, live streaming ini. Mari sama-sama kita dalam hitungan yang ketiga. Kita akan sama-sama mendeklarasikan iman kita. Bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Dari surat Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup,
baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, atau satu makhluk lain yang tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Katakan sama-sama, amin, amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Biarlah pemberitaan firman ini dapat menguatkan kita. Dan saudara, biarlah impartasi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus antara orang mati ini bisa dapat menjadi bagian saudara sekalian dimanapun Anda berada. Karena dengan kuasa ini akan mengalahkan semua intimidasi, semua teror, semua ketakutan, bahkan kuasa maut sekalipun tidak bisa akan mengalahkan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Amin.